Tama mengetuk ringan. Mengangguk, dia berkata, "Oke. Jika aku dapat membantumu mendetoksifikasi tubuhmu setelah 2 tahun, maka jika aku cukup beruntung untuk membuka istana Niwan di masa depan, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menghapus formasi di istana Niwan. Setelah itu, kamu akan benar-benar bebas. Kemanapun kamu pergi, aku tidak akan pernah ikut campur. Ini janjiku padamu hari ini." Ariana mengepalkan kedua tangannya dan berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih, Tuan Renza, atas kebenaran Anda." Saat ini, langit di luar sudah cerah. Tama berkata kepada Ariana, "Nona Ariana, nanti aku akan meminta seseorang untuk mengantarmu ke pemandian air panas Camp Elsa di kaki gunung, di mana aku akan mengatur kamar untuk kau tinggal sementara. Kamu masih memiliki formasi yang sangat kuat di tubuhmu. Oleh karena itu, aku ingin kamu siap untuk mengungsi setiap saat. Jika rencana kota kosongku gagal dan ketiga tetua masih datang ke Jakarta. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke tanah tak bertuan yang aman, kalau ketiga tetua datang ke Jakarta. Ada cara untuk meledakkan formasimu." Ariana mengangguk, dan berkata dengan hormat, "Saya akan mendengarkan pengaturan Tuan Renza untuk semuanya." Isyana di samping berpikir sejenak, dan berkata, "Tuan muda, aku pikir kamu harus mencari cara untuk memantaunya dari Argentina. Semua pesawat sipil yang lepas landas dan menuju Indonesia, termasuk pesawat penumpang dan pesawat kargo, Argentina sangat jauh dari Indonesia, dan saat ini tidak ada penerbangan langsung antara kedua negara. Jika ada penerbangan yang berlaku untuk rute ke Jakarta, perhatikan peta rute penerbangan, pantau keberadaan pihak lain secara real time. Begitu rencana kota kosong Tuan Muda selesai, dan ada pesawat dari Argentina yang langsung menuju Jakarta, maka kamu harus berhati-hati. Jika rencana kota kosong Tuan Muda selesai, pesawat tertentu yang seharusnya datang ke Indonesia tiba-tiba berbalik, maka pesawat ini mungkin yang diambil oleh ketiga tetua itu." Dia mengangguk setuju dan berkata, "Memang ide yang bagus untuk memantau pesawat. Aku menggunakan metode ini untuk mengunci perusahaan pelayaran pihak lain, dan kemudian aku bertemu denganmu di Eropa Utara." Isyana sedikit tersenyum dan berkata, "Aku juga menduga bahwa Tuan Muda harus menggunakan metode ini. Hanya metode ini yang dapat memahami pergerakan penjaga kavaleri dan tentara yang berkorban mati." Pada saat ini, Ariana tiba-tiba berkata, "Tuan Muda, jika Anda dapat mengunci pesawat yang diterbangkan oleh ketiga tetua itu dan menemukan cara untuk menembak jatuh pesawat itu, apakah Anda tidak bisa membunuh ketiga tetua dengan mudah?" Tama dan Isyana berkata hampir bersamaan, "Tidak mungkin." Setelah Tama selesai berbicara, melihat bahwa Isyana memiliki reaksi yang sama seperti dirinya, dia bertanya padanya, "Bagaimana menurutmu, Nona?" Isyana berkata dengan serius, "Bagaimanapun situasinya, menembak jatuh pesawat sipil adalah tindakan teroris, yang sama sekali tidak dianjurkan, dan akan dibenci dan dikutuk oleh seluruh dunia. Kamu harus bertindak dengan hati nurani yang bersih. Hal semacam ini sama sekali tidak dianjurkan." Tama juga setuju dan berkata, "Harus ada batasan. Seorang pria dapat melakukan sesuatu, dan dia tidak dapat melakukan sesuatu. Hal semacam ini jelas tidak berada dalam ruang lingkup pertimbanganku." Ariana langsung merasa malu, dan dengan cepat berkata, "Maaf Tuan Renza dan Nyonya Isyana, saya menerima begitu saja. Saya hanya berpikir bahwa jika ketiga tetua berada di pesawat yang sama, menembak jatuh pesawat mungkin akan membunuh mereka sekaligus. Cara terbaik, tapi saya tidak pernah memikirkannya. Pendekatan ini benar-benar tidak pantas. Mohon maafkan saya, Tuan Renza dan Nona Isyana." Tama mengangguk dan berkata, "Tujuan hari ini adalah menakut-nakuti Victoria dan memaksanya mundur, jangan serakah. Selama tujuan ini berhasil dicapai,
Victoria tidak akan pernah berani bertindak lancang di Jakarta untuk waktu yang lama di masa depan, agar dia bisa membeli lebih banyak waktu untuk mencoba peruntungannya dan meningkatkan kekuatannya. Saat dikirim, kita sudah memiliki kekuatan untuk menahan mereka bertiga di Jakarta selamanya. Di pagi hari, Tama berganti pakaian sendiri, dan meminta Johan untuk membawa Ariana ke Camp Elsa Hot Spring Hotel untuk menetap dengan baik. Dan dia, bersama Isyana, mengambil potret Surya Puja, dan membawa helikopter kembali ke villa tempat tinggal Isyana. Pada saat yang sama, sebuah Boeing 777-200 lepas landas dari Buenos Aires, ibu kota Argentina, menuju Australia. Meski ini sudah menjadi pesawat dengan jangkauan terjauh di dunia, jangkauan batasnya belum mencapai 18,000 km. Jadi rencana penerbangan kapten adalah pergi ke Melbourne, Australia dulu, mengisi bahan bakar di Melbourne, lalu terbang ke Jakarta. Saat ini, selain awak, hanya ada 4 penumpang di seluruh pesawat, dan keempat orang ini adalah Oliver dan ketiga tetua yang baru saja meninggalkan bea cukai. Ketika ketiga tetua mundur lebih dari 100 tahun yang lalu, orang Indonesia baru saja memotong kepang mereka. Mereka hanya tahu bahwa orang asing telah membuat pesawat terbang yang bisa terbang ke langit, tetapi mereka tidak pernah duduk di atasnya. Tapi sekarang, mereka sedang duduk di pesawat pribadi yang mewah dan besar seperti istana, dan mereka mendaki hingga ketinggian 10,000 meter dengan mudah. Perasaan ini membuat ketiga tetua tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Oliver melihat ketiga tetua itu sangat gugup sejak mesin pesawat dinyalakan, jadi dia menghibur mereka, "Jangan khawatir, ketiga kakek. Pesawat saat ini adalah alat transportasi teraman di dunia, dan teknologinya sudah sangat matang." Henry Zack diam-diam menyeka keringat dingin dari dahinya, dan berkata, "Oliver, tubuh besi ini terbang terlalu tinggi, pada ketinggian beberapa ribu kaki, bahkan telah melampaui awan. Bukannya aku takut, tapi alasan utamanya adalah jika kita jatuh, meski kita bertiga memiliki kultivasi ratusan tahun, kita akan mati." "Itu benar," Christian mau tidak mau bergema dengan suara gemetar. "Oliver, terbangkan benda ini lebih rendah, ketinggian 10 kaki sudah cukup, dan kita bisa merasa lebih nyaman." Oliver menjelaskan tanpa daya, "Jangan khawatir, kakek. Salah satu alasan mengapa pesawat ini aman adalah karena terbang tinggi. Perbedaan ketinggian lebih dari 3,0 kaki memungkinkan pesawat memiliki cukup waktu untuk melakukan penyesuaian. Terus terang, bahkan jika mesinnya dimatikan, itu bisa meluncur sejauh puluhan ratus kilometer berdasarkan kecepatan dan ketinggiannya. Jika benar-benar terbang 10 kaki pesawat itu jatuh ke tanah sebelum terjadi kesalahan." Oliver kemudian berkata, "Selain itu, meskipun pesawat jatuh dari ketinggian 10 kaki, mungkin akan hancur. Pesawat ini saja mengandung lebih dari 100 ton bahan bakar minyak, yaitu sekitar 300,000 kati. Jika jatuh dari ketinggian 10 kaki, tidak ada yang bisa bertahan." "Sialan," Henry terkejut, dan berkata kepada dua tetua lainnya, "Kita terbang dengan tangki minyak api besar." Oliver menjelaskan, kekuatan aftur jauh lebih kuat daripada minyak api saat itu. Menyeka keringatnya, Billy bergumam, "Ini terlalu menakutkan. Jika benar-benar meledak, kita memiliki 8 nyawa, dan itu tidak cukup untuk membakar ratusan ribu kati minyak tanah." Oliver berkata sambil tersenyum, "Kakek jangan khawatir, pesawat jauh lebih aman dari yang kamu bayangkan. Kalian bertiga sebaiknya tutup mata dan bermeditasi. Mungkin setelah kamu memasuki meditasi sekali, kalian bertiga akan tiba di Jakarta." Henry menggelengkan kepalanya berulang kali, "Aku lebih dari 3.000 kaki jauhnya dari tanah. Bagaimana aku bisa memasuki zona tenang?" Dua lainnya segera mengangguk setuju.
Terbang di pesawat untuk pertama kalinya adalah hal baru bagi mereka, tetapi kebanyakan dari mereka merasa takut. Pada waktu bersamaan, setelah Isyana mendaratkan helikopter di halaman atas villa, dia berkata kepada Tama, "Tuanku, silakan masuk. Aku akan menyiapkan pena dan tinta untukmu sehingga kamu dapat menulis di potret Tuan." Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, "Aku harus menulis kata-katanya?" "Tentu saja." Isyana tersenyum dan berkata, "Victoria telah melihat tulisan tanganku. Jika dia menyadari bahwa aku menyebutkan kata itu, dia mungkin akan menebak bahwa kita menggertak. Aku belum pernah bertemu sebelumnya, bagaimana dia bisa mengenali tulisan tanganmu?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.